Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang masyhur yang mungkin pernah atau sering kita dengar, yaitu kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pengemis yang dia itu sakit matanya, tidak bisa melihat. Pengemis ini adalah pengemis Yahudi yang dia itu mempunyai sakit di matanya yang menyebabkan dia itu tidak bisa melihat. Nah, ketika itu salah satu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu memberi makan pengemis tersebut. Jadi di setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi makan pengemis tersebut, bahkan menyuapinya. Setiap harinya tidak pernah terlewat oleh Rasulullah selalu memberi makan pengemis tersebut. Dan karena pengemis ini sakit matanya, tidak bisa melihat, artinya pengemis ini tidak bisa mengenal siapa orang yang memberi makan dia. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap memberi makan, bahkan menyuapi pengemis tersebut, pengemis itu selalu mengoceh, bahkan menjelek-jelekan Rasul, menyebut bahwa Rasulullah itu adalah penyihir, adalah pembohong, pendusta, dan semacamnya, kata-kata yang menjelek-jelekan lah intinya. Dan karena pengemis ini sakit matanya, tidak bisa melihat, pengemis ini tidak tahu kalau orang yang menyuapi dia itu adalah orang yang selama ini dia ejek-ejek, oleh orang yang selama ini dia sering menjelek-jelekannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba kita bayangkan Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia, dengan sifatnya yang maksum, dengan akhlaknya yang sangat tinggi, ketika beliau menyuapi itu bersamaan dengan pengemis itu yang menjelek-jelekan Rasulullah SAW tidak marah, Rasulullah tidak tersinggung, Rasulullah tidak membalas balik orang yang menjelek-jelekannya. Sekarang kita coba bayangkan jika kita yang berada di posisi Rasul, mungkin bisa saja kita membalasnya, atau mungkin di dalam hati kita berkata, dasar orang yang tidak tahu balas budi, sudah kita beri makan tapi dia menjelek-jelekan kita gitu. Nah, karena memang pengemis ini tidak bisa melihat, maka dia tidak tahu orang yang memberi dia makan itu adalah orang yang selama ini dia jelek-jelekan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika satu waktu ketika Rasulullah telah wafat, maka tidak ada lagi orang yang menyuapi dia, dan dia bertanya-tanya kemana orang yang selama ini menyuapinya. Dan ketika setelah beberapa waktu Abu Bakar tahu bahwa salah satu kebiasaan Rasul itu adalah menyuapi pengemis tersebut, maka kebiasaan yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW dilanjutkan oleh Abu Bakar. Nah, ketika datang lagi orang yang memberi makan kepada pengemis tadi, dia disuapi juga, dan dia merasa itu adalah bukan orang yang sama. Kemudian pengemis itu bertanya, "Kamu siapa?" katanya. Kemudian Abu Bakar menjawab, "Saya Abu Bakar." Nah, kemudian karena memang pengemis ini tahu orang yang memberi dia makan selama ini berbeda dengan orang yang sekarang yang menyuapinya. Kemudian pengemis itu bertanya, "Kemana orang yang selama ini menyuapiku?" katanya. "Kamu bukan orang yang selama ini menyuapiku." Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya, saya memang bukan orang yang selama ini memberi kamu makan. Saya bukan orang yang selama ini menyuapi kamu, karena orang yang dulu sering memberi kamu makan, sering menyuapi kamu, itu adalah Rasulullah SAW. Adalah orang yang sering kamu jelek-jelekan di depannya, adalah orang yang sering kamu tudingkan kejelekan atau hal-hal buruk
terhadap dirinya, itulah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kemudian pengemis itu, benarkah dia adalah orang yang dia adalah Muhammad SAW, orang yang selama ini aku jelek-jelekan, orang yang selama ini aku tuding dengan hal-hal jelek? Benarkah dia adalah Muhammad SAW? Kata Abu Bakar, benar, dia adalah Rasulullah SAW, dan sekarang dia telah wafat dan dia tidak bisa menyuapi kamu lagi. Kemudian pengemis tadi merenung dan merasa sedih dan merasa kehilangan, karena memang Rasulullah itu memang dengan akhlaknya yang mulia itu bisa meluluhkan pengemis tersebut. Meskipun dia sudah menjelek-jelekan Rasul, tapi Rasul tidak membalasnya. Bahkan Rasul berbalik membalas dengan hal yang baik. Dan setelah pengemis itu tahu bahwa Rasulullah telah wafat, maka dia menyesal atas perbuatannya dan dia bertaubat dan dia masuk Islam. Pelajarannya adalah bahwa Rasulullah SAW ini dengan akhlaknya yang mulia, dengan akhlaknya yang tinggi, bahkan Allah sendiri yang memuji Rasul itu mempunyai akhlak yang tinggi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu berbudi pekerti yang sangat luhur. Bahkan terhadap orang yang sering menjelek-jelekannya, beliau tidak balik membalas dengan kejelekan, bahkan Rasul membalas dengan kebaikan. Nah, intinya kita bisa belajar dari kisah ini dari Rasulullah SAW, bahkan terhadap orang yang mungkin tidak menyukai kita, terhadap orang yang membenci kita, maka kita bisa meniru akhlak Rasulullah ini dengan balik memberikan hal yang baik. Ketika orang yang datang kepada kita menjelek-jelekan kita, kita balas dengan kebaikan, yang dengan kita menampilkan akhlak yang terpuji itu, bisa jadi dia hatinya akan luluh dan dia akan balik membalas kepada kita dengan kebaikan. Mungkin kita tidak bisa meniru akhlak Rasulullah SAW seutuhnya, tapi minimal kita berusaha untuk mencontoh, berusaha untuk meniru akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak, dan semoga kita bisa mendapat syafaat beliau, dan sepeninggal beliau maka kita coba dawamkan untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaat beliau, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan beliau di surga. Maka dengan itu kita sering-sering bersolawat. Ketika kita mempunyai keluangan waktu, ketika sehabis sholat, kemudian dalam hal senggang apapun, minimal dalam kita tidak ada, ketika kita mempunyai waktu kosong nih, maka kita bisa isi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan tadi kita bisa meniru akhlak Rasulullah SAW ini, yang dengan ini kita bisa diakui oleh beliau sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.